Baik, selamat pagi hadirin peserta Rakernas dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Selamat datang di Opening Ceremony Rakernas ke-20 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Hal ini sudah saya bicarakan sama kakak saya. Dia sampaikan gagasan ini tahun 2006. 18 tahun lalu. Ini gagasan beliau 18 tahun lalu. Belum ada Gerindra, Pak Menteri, belum ada Gerindra waktu itu. Pak Prabowo masih Dewan Pertimbangan Golkar, nggak salah. Tapi dia prihatin karena waktu itu ada data menunjukkan bahwa 30% anak-anak Indonesia di bawah umur 5 tahun yang mengajarkan saya, menjadi guru saya mengenai masalah gizi di bawah 6. Dan waktu itu dia punya ide, kita harus memberikan makanan yang bermutu kepada anak-anak kita untuk menghindari malapetaka bangsa. Yaitu anak-anak masuk ke angkatan kerja dengan IQ rendah, IQ 70-72. Anak-anak yang mengalami stunting, kalau sudah jadi dewasa, yang mengalami stunting, kalau sudah jadi dewasa, punya IQ 70-72, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu yang jadi masalah bangsa. 1 juta orang, tapi mutunya ya kasihan. Mereka di nasib mereka begitu. Manusia dengan IQ rendah. Nah ini yang Prabowo ingin memperbaiki, jangan sampai ini terlanjur. Saat ini menurut Kementerian Kesehatan, kalau tidak salah ya Pak Menteri, 24% anak-anak Indonesia stunting. Sempat naik tahun 2014 jadi 38%. Nah sekarang sudah ada perbaikan-perbaikan tapi masih jadi masalah serius, 24%. Presiden terpilih yang baru ingin kita kurangi, kalau bisa sampai 0% stunting di Indonesia. Maka perlu peningkatan produksi pangan yang tadi kita sudah lihat tadi Pak Amran ya. Saya bisa bersaksi bahwa Pak Amran, Pak Menteri paling disayangi Pak Prabowo Subianto saat ini. Paling disayangi. Dan akan lebih banyak disayangi nanti kalau kita jadi pengekspor pangan Pak Amran, saya bisa katakan luar biasa. Ini program luar biasa kita dengan teknologi. Nah, ada beberapa secara ringkas saya mau sampaikan karena saya lihat di sini ada banyak 80% ya pengusaha, ada juga anggota DPR, ya mungkin tanggal 1 ya akan dilantik bersama anak saya juga akan dilantik insya Allah tanggal 1. Saya juga diundang, tapi disuruh duduk di luar, Pak. Nggak ada tempat untuk orang tua. Nggak ada tempat orang tua di dalam pelantikan itu khusus untuk anggota DPR. Nah, ada beberapa program yang ingin dilaksanakan Pak Prabowo. Selain dari makanan gratis, ini pangan itu nanti dilaksanakan Pak Menteri, Pak Amran. Ada suatu kementerian baru akan didirikan kembali, yaitu Kementerian Perumahan. Tadi saya lihat, saya ketemu dengan mantan Ketua Umum REI, kalau tidak salah ya. Salah satu program yang Pak Prabowo ingin jalankan, karena ini program sangat serius. Menurut pemerintah, saat ini ada hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni. Hampir 11, kalau tidak salah 10,7 juta. Itu menunggu, antrian Pak Menteri. Yang dilaksanakan sejak 10 tahun hanya 200.000 unit Pak Menteri. Ada setiap tahun 800.000 itu tumpuk terus sampai sekarang hampir 11 juta keluarga menunggu rumah layak huni. Di samping 10 juta itu, 11 juta itu, ada 27 juta rumah yang dianggap tidak layak huni. 27 juta. Berarti
Saat ini ada 37 juta keluarga yang menunggu atau memang pakai rumah tidak layak huni. Nah, kalau tidak layak huni berarti tidak sehat. Karena tidak ada akses air bersih, tidak ada akses listrik yang cukup, banyak yang pakai lantai-lantai berupa tanah, itu banyak cacing-cacing, ini bisa berakibat kepada anak-anak dengan stunting. Karena stunting bukan hanya masalah gizi, tapi masalah lingkungan juga. Kalau anak-anak kecil kita minum air kotor dengan bakteri, dengan virus dan sebagainya bisa mengakibatkan diare dan sebagainya. Maka Pak Prabowo sudah putuskan program besar. Program besar ini 2 juta unit rumah di pedesaan setiap tahun. Dan 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun. Dan orang banyak yang skeptis, ragu-ragu, apa kita mampu dan sebagainya. Saya bisa katakan dalam hal ini, kita mampu, dana akan ada, kita akan bangun. Saya berapa kali sudah keluar negeri, saya sudah 2 kali ke Beijing, kemarin saya pulang dari Qatar, ketemu dengan investor, ketemu dengan yang ingin berikan finance, dari China sudah siap, dari Timur Tengah siap, banyak sudah mau bangun rumah-rumah untuk rakyat miskin kita. Karena ini bukan hanya amal saja tapi menguntungkan, tapi ini adalah untuk rakyat miskin kita. Terus ditanya bagaimana pengadaan lahan. Saya kira Pak Menteri sudah tahu lahan itu sangat-sangat susah untuk akuisisi. So yang pertama saya bisa katakan kita mulai di Jakarta. Di Jakarta ternyata ada perusahaan daerah namanya Pasar Jaya. Pasar Jaya memiliki 153 pasar. Ini sebetulnya sudah ide lama, tapi ternyata kepala daerah yang lama banyak omong-omong Pak Aman. Banyak no action talk only. Yang lama Pak, yang lama ya. Bapak mengerti kan yang saya maksudnya. Maka kita harus action. Yang saya Pak Prabowo suka action, jangan omong-omong aja, action. Nah, yang akan kita laksanakan 153 pasar itu nanti kita akan jadikan kompleks perumahan. Rumah untuk rakyat miskin, Pak Menteri. 153 pasar, kita akan bangun 153 kompleks, pasar-pasar itu di banyak. Nanti pasar-pasar itu nanti untuk pedagang kecil, menengah dan koperasi itu nanti pakai tetap. Dan bangun nanti kontraktor-kontraktor. So kalau ada bapak-bapak di sini yang hadir, yang anggota Gapensi atau anggota apa kontraktor silahkan nanti bisa ikut